Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu materi tentang teknologi informasi. Pertama, perkenalkan, nama saya Nika Dewi Artari, NIM 2210111030 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 7, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bali Internasional. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari teknologi informasi itu sendiri. Teknologi informasi atau IT adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Selanjutnya ada peran teknologi informasi. Teknologi informasi mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah banyak. Mulai dari berinteraksi, belajar, membaca berita, transaksi, dan lain-lain, semuanya memakan produk-produk teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Pekerjaan yang sebelumnya menuntut kekuatan dan kemampuan fisik kini sudah bisa diganti oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Walaupun pasti ada hal-hal negatif yang ditimbulkan akibat perkembangan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, di sini ada peran teknologi informasi di bidang kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang kesehatan banyak dikenal dengan istilah e-health. E-health dibangun untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dalam hal pencegahan, diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan manajemen. WHO sendiri merumuskan bahwa perlu adanya standarisasi dalam bidang pelayanan kesehatan dan mendorong negara-negara yang menjadi anggotanya untuk menerapkan e-health sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Banyak pengolahan informasi dan dukungan teknis yang menjadi lahan bagi peneliti dan pengembangan perangkat keras dalam keikutsertaan pengembangan e-health secara regional maupun nasional. Bidang yang masih dibutuhkan dalam dukungan IT antara lain rekam medis elektronik, layanan telemedicine, perangkat portable yang digunakan untuk monitor pasien, perangkat lunak penjadwalan ruang operasi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada peran teknologi informasi di rumah sakit. Peran teknologi informasi sangatlah banyak bagi rumah sakit karena dapat membantu tenaga kesehatan untuk menyelamatkan ribuan nyawa setiap harinya. Selain itu, teknologi informasi juga memudahkan staf IT institusi pelayanan kesehatan dalam mengolah data yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dari layanan yang diberikan. Fungsi teknologi informasi bagi rumah sakit yang pertama berkaitan dengan data. Anda tentunya paham bahwa data yang dimiliki institusi kesehatan tergolong rumit. Oleh karena itu, fungsi teknologi informasi ini adalah untuk memudahkan Anda dalam mengakses dan juga mengolah data yang dimiliki. Dengan adanya aplikasi yang menghubungkan staf rumah sakit dengan pusat data terintegrasi, rumah sakit yang Anda kelola tidak perlu lagi kerepotan dalam mencari data pasien di pusat arsip dan membongkarnya satu persatu. Selanjutnya ada peran teknologi informasi untuk administrasi rumah sakit. Yang pertama, kemudahan dalam mengakses data. Anda hanya perlu mengetikkan kata kunci tertentu dengan bantuan aplikasi berbasis online, maka data yang dibutuhkan dapat Anda peroleh dalam sekejap. Selain itu, fungsi teknologi informasi di rumah sakit adalah untuk mengurangi risiko terjadinya human error karena data pasien
dan riwayat penyakitnya lebih mudah untuk dicek dengan lebih terperinci. Yang kedua, dapat mengecek data yang dibutuhkan secara real time. Fungsi teknologi informasi di rumah sakit lainnya yang jarang diketahui adalah kemampuannya dan melakukan pengecekan data secara online. Fungsi teknologi informasi ini sangat penting karena menyangkut pengambilan keputusan yang perlu diambil tenaga kesehatan. Dalam banyak kasus, pasien sering dihadapkan dengan kondisi bahwa waktu adalah segalanya. Yang ketiga, ada kecepatan dalam komunikasi antar petugas kesehatan. Selain dapat mengecek data secara real time, fungsi teknologi informasi bagi administrasi rumah sakit adalah untuk meningkatkan kecepatan komunikasi dari para petugas kesehatan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, petugas tidak perlu lagi terburu-buru memberikan dokumen milik pasien kepada petugas lainnya. Nomor 4, memudahkan dalam pengolahan data komputerisasi pelayanan konsultasi dokter. Dengan adanya pandemi yang masih berlangsung kemarin, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran nomor HK0201 Menkes 303/2020 yang diterbitkan pada 29 April 2020. Peran dokter dalam memberikan layanan konseling termasuk dalam konsultasi yang berhubungan dengan pemberian resep obat harus dilakukan secara online. Oleh karena itu, fungsi teknologi informasi dalam hal ini adalah untuk menghadirkan saran komputerisasi antara dokter dan bagian farmasi rumah sakit. Yang ketiga, ada kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit. Yang pertama, komponen teknologi informasi. Sistem informasi manajemen dibagi menjadi 6 komponen utama guna menunjang terlaksananya penerapan sistem informasi yang benar dan sesuai kebutuhan. Yang pertama, software, sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang kedua, hardware, perangkat keras berupa komputer, printer, dan lainnya. Yang ketiga, networking, jaringan LAN, wireless, dan lainnya. Yang keempat, SOP, standar operational procedure. Yang kelima, komitmen semua unit instalasi yang terkait untuk sama-sama menjalankan sistem karena sistem tidak akan berjalan tanpa diinput. Yang keenam, ada SDM, sumber daya manusia adalah faktor utama suksesnya sebuah sistem di mana data diinput dan diproses melalui tenaga SDM tersebut. Yang kedua, ada sistem operasi. Pemanfaatan perangkat teknologi digital mobile ini menjadi bagian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit. Berkat tersedianya akses rekam medis pasien dari manapun secara aman, memungkinkan dokter untuk melakukan tindakan secara cepat dan akurat. Menggunakan perangkat komputer tablet yang ringan dan memiliki kemampuan melakukan semua pekerjaan yang biasa dilakukan dengan komputer akan mendukung staf rumah sakit bekerja lebih fleksibel. Yang selanjutnya, nomor 3, ada file system. Era digitalisasi juga masuk ke bisnis rumah sakit. Salah satunya adalah layanan kesehatan mengimplementasikan rekam medis secara elektronik atau disebut sebagai Electronic Medical Record (EMR). EMR sendiri adalah sistem yang berfungsi sebagai mencatat dan melihat riwayat medis dan non-medis pasien secara digital. Rumah sakit kini tidak perlu khawatir lagi untuk mengakses kertas rekam medis pasien atau tempat penyimpanan rekam medis yang sudah melebihi kapasitas. Dengan solusi EMR, rumah sakit dapat mengakses kertas rekam medis dengan mudah dan cepat pada aplikasi, bahkan tanpa harus menyimpan kertas fisik tersebut di tempat penyimpanan lagi. Selanjutnya, yang keempat, ada jaringan komputer. Kebutuhan akan jaringan komputer pada rumah sakit digunakan berbagai fungsi di antara lainnya. Yang pertama, untuk pertukaran informasi. Yang kedua, untuk pemakaian secara bersama sumber daya komputer. Yang ketiga, akses bersama ke internet. Yang keempat, pemakaian peralatan printer secara bersama. Yang kelima, rekam medis elektronik. Baik, sekarang kesimpulan.
Saya menarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi yang semakin meningkat kini diterapkan oleh berbagai bidang dalam pembangunan, termasuk bidang kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Rumah sakit sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks seperti pelayanan rumah rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan rujukan yang mencakup pelayanan rekam medis, dan sebagainya, membutuhkan sistem informasi rumah sakit untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem informasi rumah sakit adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk rumah sakit, di mana dalam sistem informasi ini memungkinkan aliran data dari sebuah rumah sakit bisa dilakukan secara elektronis, sehingga pelayanan kepada pasien dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan transparan, yang pada akhirnya bisa memberikan kepuasan kepada pasien. Selanjutnya, saran. Yang pertama, optimalisasi fasilitas dan prasarana yang telah ada. Yang kedua, diadakan pelatihan bagi karyawan sesuai kebutuhan. Hal ini membantu peningkatan kemampuan karyawan terhadap pekerjanya. Yang ketiga, pemeliharaan atau maintenance terhadap file hendaknya diperhatikan dengan melakukan backup file. Sekian dari saya, terima kasih.